Tentu, berikut adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan gaya dan kosakata yang akrab bagi Muslim Indonesia, menggunakan bentuk lengkap salam dan tanpa tambahan informasi dalam tanda kurung. Hazrat Imam Ali alaihi salam adalah putra dari Abu Talib, paman dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ibunda beliau bernama Fatimah binti Asad. Beliau lahir di dalam Ka'bah yang mulia, pada hari Jumat, tanggal 13 Rajab, 30 tahun setelah tahun gajah. Ibundanya menamainya Haidar sesuai nama ayahnya, dan ayahnya menamainya Ali. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kunyah, julukan, Abu Al-Hasan dan Abu Turab. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada beliau Asadullah, yang berarti singa Allah. Beliau juga dikenal dengan berbagai julukan lainnya seperti Murtadha, Haidar Ekarar, singa Allah yang gagah berani, dan Maula Al-Kainat. Sejak usia muda, beliau telah masuk dalam agama Islam dan tumbuh dalam asuhan langsung Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidupnya, beliau mendedikasikan diri untuk membantu, mendukung, dan membela agama Islam bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan penuh pengorbanan, menjadi teladan yang agung. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu termasuk dalam kelompok Khulafaur Rasyidin dan juga termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan surga. Beliau ikut serta dalam seluruh peperangan besar Islam seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq, di mana beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dengan pedangnya yang terkenal, Zulfikar, beliau menumpas para penentang Islam yang terkenal dan kuat. Setelah syahidnya Hazrat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kaum Ansyar dan Muhajirin berbayat di tangan beliau dan memilihnya sebagai Amirul Mukminin. Suatu ketika, Hazrat Imam Ali alaihi salam sedang berada di sebuah kebun. Seorang lelaki datang menghampiri beliau dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya berniat melakukan perjalanan, tapi saya khawatir akan bahaya singa dan binatang buas di hutan. Wahai Imam, apa yang harus saya lakukan?" Hazrat Maula Al-Kainat menjawab, "Jangan khawatir." Lalu beliau melepaskan cincin yang ada di jari beliau dan memberikannya kepada lelaki itu. Seraya bersabda, "Wahai hamba Allah, jika dalam perjalanan engkau bertemu dengan singa atau binatang buas apapun, perlihatkan cincin ini dan katakan, ini adalah cincin milik Hazrat Imam Ali alaihi salam bin Abu Talib." Lelaki itu pun berangkat dengan membawa cincin tersebut. Dalam perjalanannya, ia harus melewati hutan lebat. Ketika ia sampai di tengah hutan, tiba-tiba seekor singa besar dan menakutkan muncul di hadapannya. Ia sangat ketakutan, namun ia segera teringat nasihat Hazrat Amirul Mukminin. Ia segera mengeluarkan cincin itu, meletakkannya di hadapan singa, dan berkata, "Ini adalah cincin milik Hazrat Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam." Reaksi singa itu sangat mengejutkan. Begitu melihat cincin tersebut, ia langsung berhenti. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum keras. Lalu ia menundukkan kepala ke tanah dan mengaum lagi. Setelah itu, ia menoleh ke arah timur dan barat, dan mengaum sekali lagi. Kemudian dengan cepat, ia berlari dan menghilang ke dalam hutan. Lelaki itu sangat terheran-heran. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa singa itu berperilaku seperti itu? Mengapa ia mengangkat kepala ke langit, menunduk ke bumi, lalu menoleh ke timur dan barat sebelum pergi? Namun lelaki itu melanjutkan perjalanannya tanpa gangguan dan menyelesaikan perjalanannya dengan selamat. Ketika ia kembali dan melewati hutan itu lagi, ia tidak mengalami masalah apapun. Ia pulang ke kotanya dengan tenang. Setelah sampai, ia langsung menuju ke hadapan Hazrat Imam Ali alaihi salam. Ia mengucapkan salam dan dengan penuh hormat berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya mengalami kejadian yang sangat aneh. Ketika saya melewati hutan, seekor singa besar muncul di hadapan saya. Saya sangat takut, namun saya segera teringat nasihat Anda. Saya langsung mengeluarkan cincin yang Anda berikan dan meletakkannya di hadapan singa itu." Wahai Ali, setelah melihat cincin itu, singa itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum, lalu menunduk ke tanah dan mengaum lagi. Setelah itu, ia menoleh ke arah timur dan barat dan mengaum lagi, lalu berlari masuk ke dalam hutan dan menghilang. Saya tidak mengerti apa arti semua itu. Mendengar hal itu, Hazrat Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam tersenyum dan bersabda, "Wahai hamba Allah, tahukah engkau apa arti dari auman-auman singa itu ke langit, bumi, timur dan barat?" Lelaki itu menjawab dengan penuh takzim, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak tahu. Hanya Anda yang lebih tahu." Hazrat Imam Ali alaihi salam pun bersabda, ketika singa itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengaum, ia berkata, "Demi Zat yang menciptakan langit." Ketika ia menunduk ke bumi dan mengaum,
Ia berkata, "Demi Zat yang menciptakan bumi." Ketika ia menoleh ke timur dan barat dan mengaum, ia berkata, "Demi Zat yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat." Setelah itu singa berkata, "Aku tidak akan tinggal di negeri di mana seseorang mengadu kepada Hazrat Ali alaihi salam." Lalu ia pergi meninggalkan hutan itu. Singa pun menghormati Hazrat Imam Ali alaihi salam. Mendengar hal itu, lelaki tersebut menangis haru. Ia dipenuhi rasa kagum dan cinta, lalu berkata, "Wahai Ali, betapa agungnya derajat Anda. Singa yang ditakuti oleh seluruh dunia pun menghormati Anda, dan hanya dengan melihat cincin Anda, ia meninggalkan hutan." Subhanallah. Sahabat-sahabat yang tercinta, Hazrat Ali, singa Allah, adalah seorang yang sangat pemberani. Beliau telah ikut dalam banyak peperangan dan dalam setiap perang, beliau menunjukkan keberanian dan keperkasaan yang luar biasa. Dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Siffin, beliau menghadapi musuh dengan teguh dan mengibarkan panji Islam dengan tinggi. Namun datanglah hari di mana sosok suci ini harus berpisah dari dunia. Sahabat-sahabat tercinta, ketika pagi hari tanggal 19 Ramadan tiba, suara Hazrat Imam Ali alaihi salam terdengar menggema di Masjid Kufah. Seluruh alam semesta menjadi gempar. Jin, manusia, dan malaikat semuanya menangis. Hazrat Jibril alaihi salam berseru, "Wahai manusia, dengarkan untuk terakhir kalinya suara azan dari Maula Ali." Ketika Imam Ali alaihi salam mengumandangkan azan dan berdiri untuk melaksanakan salat di masjid, seorang zalim bernama Abdurrahman ibnu Muljam sudah bersembunyi dengan pedang yang telah dilumuri racun. Ketika Imam Ali alaihi salam bersujud, si terkutuk itu langsung menghantam kepala beliau dengan pedangnya yang beracun. Seketika itu juga, Masjid Kufah gempar, alam semesta seakan menangis. Mimbar tempat Imam Ali biasa berdiri berlumuran darah, darah suci beliau mengalir membasahi wajah dan janggutnya. Orang-orang segera berlarian mengejar si pembunuh, sementara para pecinta Imam Ali alaihi salam berusaha menyeka darah dari kepala beliau. Namun dalam kondisi seperti itu, Imam Ali alaihi salam tetap berkata, "Ini adalah waktu salat subuh. Selesaikan dulu salat kalian, setelah itu baru lihat keadaanku." Kemudian Imam Hasan alaihi salam memimpin salat dan semua kaum muslimin yang ada di masjid melaksanakan salat berjamaah. Setelah salat selesai, Ibnu Muljam dibawa menghadap Imam Ali alaihi salam. Beberapa orang membawa minuman manis berupa air madu agar Imam Ali alaihi salam meminumnya untuk sedikit meredakan rasa sakitnya. Namun ketika Imam Ali alaihi salam melihat bahwa si pembunuhnya ketakutan dan wajahnya penuh dengan rasa cemas, beliau berkata, "Berikan minuman ini kepadanya, bukan kepadaku. Karena dia lebih membutuhkannya dariku. Dan ingatlah, dia hanya memukulku 1 kali, maka balaslah hanya dengan 1 pukulan. Jika ia selamat dari pukulan itu, maka bebaskanlah dia. Tapi jika ia mati, jangan kalian potong tubuhnya, karena aku pernah mendengar dari Rasulullah Muhammad Mustafa bahwa manusia paling buruk di sisi Allah adalah orang yang memotong-motong tubuh mayat." Sahabat-sahabat yang mulia, ketika orang-orang melihat keadilan dan kesabaran Imam Ali alaihi salam, mereka pun menangis terseduh-seduh. Kemudian Imam Ali alaihi salam berkata kepada Imam Hasan, Imam Husain, dan Abbas, "Ayo, antarkan aku pulang ke rumah." Ketika beliau tiba di rumah, beliau berkata, "Sampaikan kepada semua orang yang berkumpul di sini agar kembali ke rumah masing-masing." Seseorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mereka semua adalah pecinta Anda, wahai Maula. Bagaimana mungkin kami meninggalkan Anda dalam keadaan seperti ini?" Imam Ali alaihi salam menjawab, "Karena kabar tentang lukaku sudah lebih dahulu sampai ke rumahku. Anak-anak perempuanku sedang menangis keras. Aku tidak ingin tangisan mereka terdengar oleh telinga para pecintaku." Begitu Imam Ali alaihi salam tiba di rumah, istri dan anak-anak perempuannya pun menangis merintih. Namun beliau menenangkan mereka dengan berkata, "Rasulullah Muhammad Mustafa sudah memberitahuku bahwa, wahai Ali, umatku akan memukulmu di bulan Ramadan dan darah dari kepalamu akan mewarnai janggutmu. Ini adalah saat untuk bersabar." Kemudian Imam Ali alaihi salam dibaringkan di tempat tidurnya. Sahabat-sahabat yang mulia, dalam sejarah ditulis bahwa ketika tabib, dokter, dipanggil, setelah memeriksa beliau, ia berkata, luka yang diderita Maula Ali telah terkena racun. Racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Satu-satunya pengobatan yang tersisa adalah memberinya susu sebanyak mungkin. Ketika anak-anak yatim dan fakir miskin Kufah mendengar hal ini, mereka pun membawa bagian susu mereka ke rumah Maula Ali sambil menangis dan berkata, "Wahai Hasan, wahai Husain, berikan susu ini, bagian kami,
kepada Maula kami. Kami sudah pernah menjadi yatim sekali, jangan biarkan kami menjadi yatim lagi. Di atas ranjang syahadah pun, Imam Ali alaihi salam terus menyebut nama Allah. Ketika malam tanggal 20 Ramadan tiba, beliau berkata, "Jangan ada yang masuk ke dalam kamarku malam ini, karena seluruh jin dan malaikat dari alam semesta datang untuk menemuiku." Dan saat matahari 21 Ramadan terbit, Imam Ali alaihi salam berkata, "Wahai Hasan, beritahukan kepada semua pecintaku bahwa siapapun yang ingin menemuiku untuk terakhir kalinya, silakan datang." Lalu orang-orang datang dalam antrean untuk ziarah terakhir. Mereka melihat wajah Maula Ali yang telah pucat karena pengaruh racun. Orang-orang menangis keras, namun Imam Ali alaihi salam berkata, "Tanyakan apapun yang ingin kalian tanyakan, karena aku lebih mengenal jalan-jalan langit daripada jalan-jalan bumi. Ketika kalian tidak lagi melihatku dengan mata kalian, kalian akan menyesal karena tidak sempat bertanya lebih banyak." Sahabat-sahabat yang mulia, ketika waktu wafat beliau semakin dekat, ada yang bertanya, ada yang mendengarkan jawaban, dan ada yang hanya memandangi beliau dalam diam. Ketika semua orang mulai pergi, Imam Ali alaihi salam berkata, "Wahai Hasan, panggil seluruh anggota keluargaku ke sini." Ketika semua keluarga telah berkumpul di kamar Maula Ali, beliau berwasiat, "Penerus keluargaku sekarang adalah Hasan. Apapun yang dikatakannya, kalian harus patuhi." Kemudian Imam Ali alaihi salam berkata kepada Imam Hasan alaihi salam, "Sampaikan kebaikan kepada orang-orang dengan ucapan dan perbuatanmu. Ingatlah contoh perdamaian Nabi Muhammad Mustafa dan perjanjian Hudaibiyah, agar tidak ada seorang muslim pun yang menjadi musuh muslim lainnya. Jangan pernah menjauh dari takwa. Jika dunia datang mendekat, jangan biarkan ia masuk ke dalam hatimu. Selalu sampaikan kebenaran dan bantu orang-orang yang tertindas." Setelah itu Imam Ali alaihi salam berkata, "Jangan libatkan siapapun dalam jenazahku. Dari belakang, Hasan dan Husain yang akan memanggulnya, dan dari depan Jibril dan Mikail akan membawanya. Letakkan jenazahku di atas seekor unta betina. Dimanapun unta itu berhenti, gali kuburanku di sana. Jangan memberitahu siapapun tentang lokasi kuburanku, karena musuh-musuh agama Allah akan mencoba menggali kuburanku dan menistakan jasadku." Kemudian Imam Ali alaihi salam menatap kepada Hazrat Abbas alaihi salam dan berkata, "Abbas, aku telah memohon kepada Allah agar engkau bersama di Karbala. Mulai hari ini, Husain adalah tuanmu, dan engkau akan hidup sebagai pelayannya." Ketika Imam Ali alaihi salam memandang Imam Husain alaihi salam, air mata mengalir dari mata beliau. Lalu beliau berkata, "Wahai Husain, kabar tentang kesyahidanmu telah disampaikan oleh kakekmu, Rasulullah Muhammad Mustafa, sejak engkau lahir. Engkau akan dibunuh dalam keadaan haus dan lapar selama 3 hari di padang Karbala. Anak-anakmu dan sahabat-sahabatmu akan dibantai dengan kejam. Tapi wahai Husain, bersabarlah demi agama Allah. Dan ketika waktumu hampir tiba, sampaikan wasiat kepada saudari-saudari dan anak-anak perempuanmu untuk bersabar demi Islam dan terus bersaksi di setiap langkah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kakek kami, Muhammad Mustafa, adalah Rasul Allah yang sebenar-benarnya." Lalu, Imam Ali alaihi salam berkata, "Salam sejahtera atasmu, wahai Rasulullah." Begitu mendengar ini, seluruh keluarga menangis keras dan berkata, "Wahai Maula kami, apakah Rasulullah kini telah hadir di tengah-tengah kita?" Imam Ali alaihi salam tersenyum dan berkata, "Ya, kekasih Allah dan Fatimah datang untuk menjemputku." Mendengar ini, seluruh keluarga terharu dan mulai menangis dengan keras, kemudian Imam Ali alaihi salam menutup matanya. Saudaraku, ini adalah kisah tragis syahadah Maula Ali alaihi salam. Teman-teman, betapa mulianya Maula Ali kita, beliau adalah yang paling berani, namun tetap yang paling penyayang dan adil. Beliau adalah singa Allah, tetapi tetap memberi nasihat untuk memaafkan pembunuhnya. Seluruh alam semesta menangis atas syahadah beliau, namun beliau tetap menyampaikan pesan rahmat dan kesabaran untuk orang lain. Ya Ali, kami menyampaikan salam kepada Anda. Subhanallah. Sebarkan video ini dengan niat sebagai sedekah jariah dan subscribe saluran saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Fi amanillah.